Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan servis kipas angin Mas Pion yang dinding ya, yang tipe 41K. Oke, ini yang 16 in. Sebelum kita lanjut, marilah kita sama-sama like, komen, dan share. Bila perlu di share ya sebanyak-banyak mungkin, karena ini dalam bentuk amal jariah ya. Walaupun akun YouTube-nya tidak menghasilkan uang, tapi menghasilkan pahala insya Allah ya. Bagi-bagi ya ilmunya dengan teman-teman yang lain ya, di share ya, minta tolong di share, karena saya ikhlas bagi ilmu ya. Oke. Nah, ini sudah saya bongkar ya, udah banyak saya bongkar kipas anginnya ya. Kipas angin yang ini yang kecil, ada dua ya. Ini yang dinding ya. Jadi sebelum kita melakukan penyerpisan, ada kalanya kita cek dulu jalur-jalur kabel yang berhubungan dengan dinamo kipas angin ya. Pertama kita cek dulu ini pastikan dulu posisi netral atau nol ya. Ini untuk mempermudah kita mengecek apakah kipas anginnya rusak di bagian mana ya. Jadi bagian speed atau bagian apa. Oke. Ini di setel seperti ini dulu ya. Yang ini di setel ke angka 2M atau 200K juga boleh. Jadi teman-teman sekalian, ini kita cek dulu ya. Oke, kita aduh dulu ujung dengan ujungnya ya. Oke, agak susah ya karena saya tidak punya tripod. Oke, kosong-kosong dia udah, berarti ini udah bisa dipakai ya. Kita cek dulu speed 1 dan speed 2. Oke, keterangan di sini 00 berarti ini terhubung ya. Speed 1 ke speed 3. Kita cek lagi ya. Speed 1 ke speed 3 ya. Hasilnya juga 00 ya, berarti ini terhubung, berarti bukan putus pada jalur speed ya. Kita cek lagi untuk jalur kapasitor ya. Kapasitornya kita pastikan kiri dan kanan tersambung. Jika tersambung aman ya. Oke, kita cek ya. Sorry, agak susah ya. Oke. Jalur kapasitor dengan kapasitor. Oke, jalur kapasitornya 00 berarti terhubung juga. Berarti ini tinggal cek untuk jalur api atau jalur masuknya listrik ke speed. Nah, jika kita cek ini tidak tersambung, berarti kemungkinan adalah putus fuse ya, fuse kipas angin. Oke, ini kita buka dulu. Nah, kita cek. Oke, ke speed 1, ke speed 2 ya. Oke, ke speed 2, ke speed 3, ke speed 1 enggak tersambung, berarti ini kemungkinan besar adalah putus fuse. Maka kita akan buka dinamo ini, kita ganti dengan fuse yang baru ya. Gitu caranya. Jadi untuk tutorial cara pembukaan mesin ini atau dinamo ini kita skip aja ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya cara membukanya. Ini menggunakan kunci 8 ya. Ini kunci 7. Ini untuk kipas China,
Ini biasanya pakai kipas Mas Pion ya. Oke, kita skip dulu videonya, nanti kita lanjut lagi ya, kita bongkar ini. Nanti saya boleh tahu yang mana yang namanya fuse, termofuse lebih tepatnya. Oke teman-teman sekalian, ini sudah saya buka ya baut-bautnya, tinggal kita buka yang ini ya. Setelah kita buka nanti kita lihat fuse-nya. Bentar ya. Ini ya. Ini ya, kita tinggal buka pelan-pelan saja ya. Oke ya teman-teman, ini setelah kita buka ya, di sini ada kabel untuk menyambung kumparan ya. Ini yang dinamakan fuse ya, yang warna putih ini, yang berbentuk seperti biji jagung ya. Nah, ini yang putus ya teman-teman sekalian. Ini jangan langsung dikonslet ya. Ini bagusnya diganti dengan fuse yang baru, itu lebih safety ya. Jadi kalau terjadi kerusakan lagi, yang diganti adalah fuse ini. Oke. Nah, oke, kita akan bongkar ya, pelan-pelan saja, takutnya ini ada yang putus ya. Hati-hati, kalau putus agak susah carinya, tapi bagi kami yang sudah biasa dengan dunia servis tuh gampang ya. Oke teman-teman sekalian, kita skip aja untuk pemasangan fuse-nya. Untuk pemasangan berdasarkan kakinya aja ya. Kita pasang terbalik juga nggak apa-apa, karena ini harus DC ya. Ya harus AC, bukan harus DC ya. Oke. Ini punya abang. Ya, kita skip ya. Ada bisa. Oke ya, fuse sudah kita pasang. Ini fuse yang baru ya, udah kita pasang. Ini ya, yang berbentuk seperti biji jagung atau termofuse ini wajib menempel ke kuningan ini ya, yang kumparan dinamo ya. Nanti atau spool kita biasa sebut ya. Nanti ini baru kita cek yang dari kabel putih ini apakah terhubung ya. Kita pastikan dulu sebelum melakukan perakitan. Jadi ini saya putar-putar aja ya, tidak saya solder. Nah ya, kita ukur ya dari ini putih ya. Ini tempat jalur api yang masuk ya. Ini ya. Oke. Kita setel ke mode 2000 atau 200K atau 2M ya. Nah, ini kita cek ke fuse ke salah satu jalur kapasitor. Nah, dia terhubung. Kalau udah terhubung berarti ini sudah tersambung ya. Oke. Tinggal kita lakukan perakitan yang ini. Lakukan perakitan, dan jangan lupa ya, ini diamplas ya, diamplas sampai halus ya, sampai benar-benar mengkilat. Pakai amplas nomor 1000 atau 1200 juga boleh. Bagian asnya jangan lupa juga, busing wajib diganti ya. Kalau tidak diganti tidak akan awet ya. Ini busingnya di tengah-tengah. Cara ganti busing cari aja di channel YouTube kami ya. Oke, saya oke. Nah jadi seperti inilah ya. Nanti kita rakit, kita ganti busing, dan kita tes apakah kipas sudah bisa menyala atau tidak ya. Kalau ada yang bertanya bagaimana kalau seandainya kipas berputar terbalik ya, tidak searah yang semestinya, itu gampang sekali ya teman-teman. Tinggal teman-teman dibalik aja ini ya, dibalik ya, yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan, itu udah selesai. Tapi kalau tidak mau dibalik atau susah balik ini, atau ada kipas angin yang modelan yang tidak seperti ini, yang tidak bisa dibalik, tinggal ditukar aja jalur kapasitornya ya. Jadi kalau ini jalur masuknya ke kabel biru, Anda buat ke kabel merah yang ini ya.
nanti dia berbalik putaran kipasnya. Oke. Nanti kita rakit dan kita tes. Oke. Ditunggu ya. Jangan lupa share ya. Share ini untuk amal jariah untuk kita semua. Biar saya dapat pahala dan teman-teman juga dapat pahala dari membagikan video ini. Jika bermanfaat bagi untuk orang lain atau ini bisa membantu orang lain, apalagi ini bisa menambah ilmu, bisa jadi pencarian orang lain, maka itu akan membantu sesama kita manusia untuk mencari rezeki ya. Oke. Teman, sebelum kita lanjut, ini ada kapasitor dengan ukuran 1,5 mikrofarad ya. 1,5 mikro ya. Ini ada tulisannya 1,55 mikrofarad. Kita ukur dulu dengan menggunakan multitester digital. Kita letakkan di sini ya. Dan cara mengukurnya, kita itu kan 1,5, kita arahkan ke angka 2 ya. 2 mikro ya. Oke. 2 mikro kita tes ke kabel ke sini. Dan satu lagi ke yang ini. Kita lihat nilainya di situ tertera 0,4, berarti ini sudah short, maka harus diganti dengan kapasitor yang baru yang kekuatannya 1,5 atau lebih kurang 5% ya. 5% dari 1,5 itu berapa teman-teman lebih tahu ya. 1,4 nggak apa-apa atau 1,3 juga boleh, tapi lebih pelan aja. Oke. Setelah semua selesai, kita lakukan uji coba ya, apakah ini kipas sudah menyala atau belum. Oke, ini netral ya, itu sudah kecolok ke listrik untuk kipas anginnya. Oke, kita tes ya. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata kipas anginnya sudah menyala guys. Ya, itulah sekilas tutorial cara servis kipas angin Mas Pion yang dinding ya. Ini tipe 41K. Oke. Nah, yang 16 pin ya. Nah, ini untuk pengetesan baling-balingnya, kita saat perservisan tidak membawa baling-balingnya. Jadi baling-balingnya ada di rumah. Nanti kita tes pakai baling-baling. Ini hanya untuk tutorial di YouTube aja, supaya teman-teman tahu bahwa kipas ini sudah menyala. Oke, kita tes ke speed kedua. Tetap menyala ya. Tetap menyala ya. Kita ke speed 1. Tetap menyala ya. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu ya untuk teman-teman yang mau belajar servis kipas angin. Boleh di-share, dibagikan video ini agar jadi amal jariah bagi saya dan teman-teman juga sekalian ya. Ini ilmu yang bermanfaat dari YouTube ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya.